Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini guna untuk kita saling sharing membahas tentang hak-hak anak. Jadi selanjutnya selawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil menarik umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Di tempat ini kita sama-sama saling tukar informasi tentang hal-hal yang perlu kita sampaikan. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu, yaitu kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ibu-ibu, pertemuan kita kali ini membahas tentang hak-hak anak. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa ibu-ibu? Mencegah kekerasan terhadap anak. Berarti orang tua harus dapat mencegah kekerasan terhadap anak. Berbagai macam kekerasan terhadap anak tersebut. Jadi kita sama-sama bisa mencegahnya. Tahu ibu-ibu kan cara mencegahnya? Tahu, Pak. Bagaimana kita mencegah kekerasan terhadap anak ibu? Orang tua harus menjaga dan melindungi anak. Ya. Kemudian ibu, kita bahas tentang pengertian anak dulu ya Bu. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berarti ibu, anak tersebut adalah sejak dalam kandungan sampai belum berusia 18 tahun. Ya, ibu-ibu ya. Nah, udah tahu sekarang ya, yang dikatakan anak berarti yang belum dewasa. Itu pengertian anak. Sedangkan pengertian hak anak ibu-ibu, hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Berarti hak anak ibu-ibu dapat dikelompokkan ke 4 macam, yaitu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, serta hak partisipasi. Berarti apa saja yang menjadi hak anak-anak tersebut ibu? Kalau hak hidup apa ibu? Mendapatkan hasil eksklusif. Oh iya, berarti mendapatkan ASI eksklusif. ASI ya, ASI eksklusif. Eksklusif. Ya, kedua apa ibu? Imunisasi. Berarti kedua imunisasi ya ibu. Ya. Berarti mendapatkan imunisasi. Ya, berikutnya ibu. Makanan bergizi. Nah, ya berarti memperoleh makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi. Ya, berikutnya ibu. Perawatan kesehatan. Ya, harus ada perawatan
tinggal yang layak. Ya, terakhir berarti harus ada tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak. Ya, itu termasuk hak hidup kepada anak ya. Ya. Ada 5 macam yang menjadi hak hidup kepada anak. Kemudian hak tumbuh kembang. Apa saja yang menjadi hak tumbuh kembang, Ibu? Mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini. Pendidikan. Termasuk PAUD, ya, Bu? Pendidikan usia dini. Termasuk PAUD. PAUD itu pendidikan usia dini. Ya. Kemudian apa lagi, Ibu? Kasih sayang, Kasih sayang. Kasih sayang. Apa lagi, Ibu? motivasi, Motivasi. Motivasi apa lagi? dan rekreasi. Rekreasi. Yang masih ada lagi. Rekreasi apa lagi, Bu? Kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Ya, berarti untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Ya. Dalam mengembangkan minat dan keterampilan dan lain-lain. Ya, Ibu? Iya. Ya, yang termasuk ke dalam perlindungan. Apa, Ibu? Hak perlindungan. Diperlakukan kasar. Diperlakukan kasar. Tidak boleh diperlakukan kasar ya. Tidak boleh diperlakukan kasar. Tidak boleh diperlakukan kasar. Apalagi? Dihukum secara fisik dan verbal. Dihukum secara fisik dan Verbal. verbal. Kemudian Digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. berarti dipergunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Satu lagi. Ya. Apa lagi, Ibu? Dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya dan lain-lain. Berarti harus kita penuhi Hak hidup, hak hidup dan tumbuh kembangnya. tumbuh kembang. DLM. Tumbuh kembang. Dan lain-lain, Ibu ya. 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 Satu lagi berarti yang termasuk ke dalam hak partisipasi. Apa saja, Ibu? Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup, yaitu meminta pendapat dalam mengambil keputusan, ya. Berarti meminta pendapat dia. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan. Misalnya sekolah, makanan, keputusan. Ada masalah sekolah ya. ya, Sekolah, makanan, pakaian, pola asuh,
dan lain-lain ya. Hobi, Hobi, minat dan lain-lain ya. Berarti masih banyak ya. Berarti itu dapat kita perhatikan di sini. Berarti hak anak ada 4 kelompok, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, partisipasi. Kalau hak hidup yang nyatanya itu bisa kita lihat ASI inklusif, memberikan imunisasi, memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatannya, dan tempat hidup yang layak. Kemudian kalau tumbuh kembang, yaitu mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, mendapatkan kasih sayang, memberikan motivasi, dan sesekali kita rekreasi kepada anak. Jangan di rumah terus untuk juga dia, atau belajar terus juga sentuh dia. Jadi ada perlindungan, hak perlindungan yaitu tidak boleh kasar kepada anak ya. Kita harus mencegahnya dan mengadakan seperti mencubit, segala macam memukul dan kegiatan verbal lainnya. Kemudian dipergunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Kita eksploitasi anak, umpamanya kita jual anak untuk dapat duit, itu tidak boleh, Pak. tidak boleh. Dan kemudian kita suruh mencari uang sama anak, nggak boleh juga. Dan harus hak hidup dan tumbuh kembang juga harus dipenuhi, termasuk yang di sini tadi. Kemudian ada hak partisipasi. Partisipasi yaitu mendapatkan dalam mengambil keputusan, meminta pendapat dia, apakah untuk dia pilih sekolah, memilih makanan atau pakaian, pola asuh dan lain sebagainya. Begitu ibu-ibu ya. Ada yang lain ingin ditanyakan Bu? Ada, Tentang Pak. ini. Bagaimana cara memenuhi hak anak? Ya ibu. Kita selaku orang tua, kita berusaha semaksimal mungkin Bu ya, untuk memenuhi hak-hak anak. Dengan orang tua berusaha semampu mungkin memberikannya. Dengan berbagai cara, ada seluruh hak-hak ini, hak hidup, hak tumbuh kembang harus kita penuhi. Hak perlindungan, hak partisipasi. Yang menurut selama ini pengalaman ibu-ibu telah melaksanakan ini semua? Sudah, Pak. Ya, memang kita selaku manusia harus memberikan kewajiban kita kepada anak-anak. Hak dia ini harus kita berikan. Kalaupun umpamanya pendidikan dari anak usia dini pertama, kita tidak mengajarkannya yang kayak mana sopan santun, kayak mana berbicara yang baik, dan tentang nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial, nilai adat budaya segala macam harus kita ajarkan dan kita berikan. Itu hak dia. Kalau kita tidak memberikan semuanya ini, kita kalau selaku agama kita akan berdosa juga, dan anak akan mendapat tidak ada keberhasilannya nanti di mana saja, karena kita berikan hak-hak tersebut. Umpamanya seandainya ada orang yang menuntut, kita sudah sah dituntut di depan hukum karena kita tidak memberikan hak anak. Jadi usahakan kita memberikan semua kebutuhan anak yang merupakan hak dia, yang dikelompokkan pada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi umpamanya harus terpenuhi. Ya tidak semaksimal 100%, pokoknya kita sudah berusaha untuk memberikannya, untuk dia dapatkan dari kita. Jadi untuk hari ini Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.